Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, monggo. Silakan duduk. Monggo. Abibi sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini habis pelajaran siapa kalau boleh tahu? Pelajaran Pasar Hijau Bapak. Pasar Hijau, bahasa Indonesia tuh. Iya. Oh iya, oke. Sudah sarapan? Alhamdulillah sudah. Berarti tentunya semangat ya hari ini ya, pasti ya bahagia nih. Oke, tadi berangkat sekolah diantar atau bawa motor? Diantar Bapak. Diantar. Karena Diantar. di rumah kan dipakai juga motornya. Oh iya, diantar sama ibu. Sama ibu. Atau kakak? Sama ibu. Habibie tuh berapa bersaudara di rumah tuh? 3 bersaudara. 3 bersaudara ya. Habibie, izin saya ingin bertanya tentang keseharian Habibie, boleh ceritakan keseharian Habibie 1 minggu terakhir ini? Oke, boleh Bapak. Ya. Kita mulai dari saya sekarang kan. Nah, dari 3 hari yang lalu tuh ya Habibie tuh ya kalau dibilang mah akhir-akhir ini tidak sesuai dengan harapan aku sendiri gitu kan, karena minggu-minggu yang lalu tuh lebih baik daripada minggu ini Bapak. Kenapa lebih baik? Karena kenapa sekarang lebih buruk? Karena minggu-minggu kemarin itu kayak aku nih buat jadwal gitu kan di buku kecil kan, dari pagi sampai malam gitu. Cuman kayak akhir-akhir ini nih nggak karuan sama jadwal itu. Harusnya makan telat, harusnya ngerjain tugas telat, harusnya kerja kelompok telat gitu Bapak. Menurut Habibie nih, tadi Habibie sudah memberikan suatu informasi mungkin tentang jadwal kegiatan harian dan sebagainya, itu di luar prediksi Habibie. Dalam artian sudah dibuatkan jadwal tetapi telat gitu. Terbengkalai ya. Iya. Terbengkalai seperti itu. Dari cerita Habibie, menurut Habibie pengaruhnya dalam pelajaran itu apa? Ya kalau dari pelajaran kan, kalau minggu-minggu lalu kan kayak Habibie tuh dapat kelompok tuh mereka kalau kerja kelompok tuh cepet gitu. Cuman 7 hari terakhir ini, seminggu terakhir ini kayak Habibie dapat kelompoknya tuh mereka tuh lama gitu, harus ditunggu dulu gitu. Ada yang bilangnya, Bib aku nanti dulu ya, aku gantiin kamu dulu ya, akunya lagi ada ini, ada ada nama orang tua gitu, lagi ada acara. Nah kayak akunya kan, ini kan kerja kelompok, ini kan tugas sekolah, masa iya sih, masa nggak keluarga nggak ngizinin gitu Ya. kerja kelompok gitu. Jadi seperti ini Bi, mohon maaf sebelumnya. Tadi jadwal kegiatan toh, saya ingin tahu pengaruhnya ke diri Habibie dulu. Kalau pengaruh ke diri Habibie yang biasa ada prosedural gitu Ya. kan, yang dari pagi sekian ini, kayak ke Habibie tuh rasanya ini nggak sesuai dengan kebiasaan aku, ini ngeganggu kebiasaan aku gitu. Kayak dapat tugas pun jadinya nggak enak banget. Biasanya kan dapat tugas tuh langsung kayak gini, langsung ngerjain, langsung dapat langsung selesai lah kerjaan gitu dengan jadwal-jadwal yang udah ditulis gitu kan. Cuman kayak 7 hari terakhir ini kalau dapat tugas ya harus nunggu teman dulu, karena kan kerja kelompok, tugas kelompok gitu kan. Kalau tugas kayak tugas Habibie sendiri kayak personal gitu kan, Habibie tetap sesuai jadwal. Tapi yang ini yang sama temen nih yang bikin ngerusak kebiasaan Habibie. Oh seperti itu. Ya mohon maaf sekali Habibie. Saya melihat evaluasi dari nilai rapot Habibie ya. Dari kelas 10 Habibie itu sangat berprestasi sekali. Semenjak kelas 11 ini Habibie itu mulai penurunan. Apakah informasi yang tadi Habibie sebutkan ada hubungannya dengan nilai rapotnya? Ada sih Bapak. Ada. Berapa? Seperti apa itu? Kalau sebabnya gitu, bisanya Habibie nurun di kelas 11 ini nilainya tuh ada
keluarga. Kayak Habibie kan apa, kepala keluarga Habibie atau ayah Habibie itu baru meninggal gitu 1 bulan yang lalu. Saya ikut berduka. Jadi kan kayak Habibie mulai fokus gitu kan untuk apa, ngebantu di rumah juga tugas sekolah gitu. Tapi insya Allah Habibie untuk kedepannya Habibie coba untuk raih lagi ya, seperti di kelas 10 gitu Pak. Nah yang bikin Habibie nggak karuan lagi ini ketika di sekolah nih tugas kelompok yang kayak Habibie ceritakan tadi tuh. Habibie tuh biasanya kan ada apa, dari jadwal gitu kan, sedangkan kayak dapat kelompok-kelompok akhir-akhir ini nggak sesuai dengan yang dijadwalkan gitu. Contoh ketika kita udah di rumah nih, kita kumpul tuh habis sisa misalnya, biasanya kan habis sisa gitu kita kumpul di rumah siapa nih. Nah ada yang ngaret gitu sampai jam 9, ada yang tapi aku maaf lupa pagi itu ngecatnya, padahal itu kan semalam. Jadi kan kayak Habibie ya udah kamu di sekolah aja, nanti kerja kelompoknya ini juga kayak belum ada yang selesai gitu kan. Itu bapak, jadi kayak guru ngeliat Habibie tuh jadinya, Bib kok kamu jadinya kayak gini. Kalau Habibie mau nyalahin temen ya apa salahnya temen kan, itu balik lagi ke Habibie kan. Jadi kayak Habibie juga mikirnya kalau aku dikerjakan apa, ngerjain tugas kelompok ini dengan orang-orang yang tepat gitu kan, nggak mungkin juga ngeganggu nilai. Itu aja sih Pak. Saya simpulkan untuk sementara tadi Habibie, dari informasi Habibie ada 2 ya Habibie ya. Mungkin dari pribadi Habibie tentang jadwal kegiatan harian dan soal pertemanan, hubungan pertemanan di kelas. Itu ada 2 nih, dua topik, 2 problematika, 2 yang mengganggu, menurut Habibie itu mengganggu nilai rapot untuk kelas 11 sekarang gitu. Dari 2 ini lebih mau yang dibahas yang mana? Mungkin karena ini tuh ya Habibie mau bahasnya di teman dulu. Pertemanan. Betul. Ya betul. Monggo silakan. Nah kalau pas kelas 10 kan Habibie kan dapet kayak dari awal kelas 10 dapat tugas, dapat apapun ada jadwalnya kan. Ya. Di buku Habibie itu biasa beli kalau setiap naik kelas ataupun pertengahan tahun mau naik itu, Habibie biasa beli buku debur tuh bapak. Oh buku debur, iya. Yang isinya 100 lembar tuh. Iya betul. Itu beli. Nah itu tuh kayak Habibie tuh ini tanggal sekian nih hari ini gitu kan. Habibie jam 06.40 udah di sekolah sampai jam 14 sekian pulang gitu, dengan kerjaan tugas-tugas di sekolah tuh ya Habibie data ini jam berapa, ini mata pelajaran ini dengan ini gitu, tugasnya ini. Jadi kalau di rumah tuh Habibie lihat lagi, baca lagi gitu kan, oh ada tugas nih di mata pelajaran ini, jadi Habibie tuh bisa ngerjain. Cuman sekarang di kelas 11 itu akhir-akhir ini walaupun udah lebih jadwalkan itu banyaknya kan kerja kelompok bapak. Nah teman-teman Habibie melihat Habibie yang segitu prosedural gitu, segitu apa namanya tertata gitu, mereka lihatnya risih gitu bapak. Jadi kayak mereka apa sih tuh, apa dicatat kan bisa nanti, gak usah terburu-buru. Sedangkan kayak Habibie kan kalau misal ucapan gak segera dicatat bisa lupa dong, walaupun hanya beberapa menit ya. Habibie mikirnya kayak gitu, tapi banyak teman-teman Habibie tuh mikirnya kamu nih kayak orang tua aja, lama-lama hilang. Habibie kan mikirnya adanya buku kan untuk mencatat ya, tinggal seberapa cerdasnya kita untuk cepat-cepat menangkap gitu apa yang dijelaskan gitu kan. Nah terus dari guru juga akhir-akhir ini kayaknya melihat Habibie yang biasa prosedural kayak gitu, ngasih kelompoknya tuh sama orang-orang yang emang harus Habibie didik gitu. Tapi kan kayak Habibie sendiri kan gak bisa gitu kan bantu teman yang tidak seperti Habibie terus harus sama seperti Habibie gitu kan. Jadi dari banyaknya kelompok ada beberapa teman Habibie tuh bilangnya, Bib, aku lama-lama benci deh sama kamu. Kamu tuh setiap kali mata pelajaran kamu selalu bilang catat. Kamu emang guru kan, kamu bukan, kita
kan. Jadi kan kayaknya ya sudah saja, Ya. mungkin cukup Habibie saja itu kan. Tapi kayak Habibie kayak jadinya kayak Habibie tuh ngeliat teman sendiri gitu kan, tetap ada rasa sedih gitu ngeliat teman yang kadang lupa gitu sih. Cuman kalau Habibie ngasih tahu tuh mereka malah manja. Itu Bapak. Jadi kayak di pertemanan Habibie tuh nggak terlalu baik lah. Tadi Habibie berkata, sebelumnya mohon maaf, Habibie kelas 10 dan kelas 11, kelas 10 tadi menjelaskan bahwa Habibie itu rutin sekali bikin jadwal kegiatan harian. Itu rutin, sehari langsung buat. Iya. Sebelum berangkat dibuat dulu nih jam berapa, jam apakah seperti itu? Iya. Oh, yang maksud tadi Habibie buat kegiatan seperti itu ya. Bagus itu. Lalu di kelas 11 Habibie mulai menurun dikarenakan dapat ada omongan dari teman Ah, gitu. Iya. Teman yang kayak guru minta Habibie, sana kamu bantuin teman kamu tuh yang kira-kira ibu mau teman kamu tuh sama yang kayak kamu. Jadi kayak Habibie kan ya udahlah ini tugas gitu kan. Cuman balik lagi kayak teman yang mau Habibie perbaiki tuh dia bilangnya, pasti kamu bukan guru aku. Ya udah balik laginya gitu. Jadi untuk jadwal kegiatannya berkurang karena faktor dari omongan teman teman gitu. juga situasi gitu kan. Jadi mengganggu waktu Habibie mau nyatet. Kalau saya boleh bertanya ke Habibie, manfaatnya bikin jadwal kegiatan menurut Habibie apa tuh? Manfaatnya bikin jadwal kegiatan walaupun sekarang gitu banyak kayak Habibie juga bawa HP gitu kan. Manfaatnya tuh ketika HP kita mati atau kita memonya itu sudah hampir batas habis gitu kan. Kalau kita biasa mencatat kan enak, lama-lama gitu biasa gitu Bapak. Tidak bergantung sama digital walaupun zamannya digital gitu kan. Tetap kayak kita tuh masih belajar, masih nulis gitu. Tradisi kalau pelajar kan nulis, bukan ngetik tuh Bapak. Jadi kembali lagi kayak Habibie mikirnya, kita kembalikan lagi ke asal gitu, nulis, nanyain gitu aja sih Bapak. Berarti tadi Habibie sempat katakan juga terstruktur gitu ya. Iya. Habibie lebih senang itu kegiatan kesehariannya lebih terstruktur, lebih senang seperti itu. Tetapi di kelas 11 ini berkurang. Dan pertemanan kelas 11 kan ini temen-temennya muka-muka baru ya, bukan Betul. sama kayak kelas 10 toh. Iya Bapak, betul. Menurut Habibie ada kesenjangan apa toh? Kesenjangannya lebih ke kalau pas kelas 10 kan kita nih satu kelas gitu. Ego kita sama-sama untuk berhasil untuk naik di kelas 11. Nah, sedangkan di kelas 11 ini ego kita, keinginan kita berbeda-beda. Tidak untuk membangun kelas kita untuk bisa lanjut naik ke kelas 12 gitu. Jadi kayak misah gitu, berkubu-kubu. Itu Bapak. Ego yang seperti apa gitu? Ego mereka tuh banyak kan kayak di kelas kan kayak kalau Habibie kan di kelas 10 kan biasanya jam pelajaran nih, waktu pelajaran nih, semua spontanitas, HP ditaruh, ketika diperintahkan saja HP-nya dibuka gitu kan. Terus kayak walaupun guru tidak memerintahkan untuk mencatat, kayak kita tuh di kelas 10 spontanitas, kita langsung nulis. Ketika guru sudah menulis di papan tulis, kita tulis gitu, biar ketika guru menjelaskan kita sudah selesai nulisnya, tinggal dengerin gitu kan. Tidak mendengarkan dulu terus menulis gitu Bapak. Cuman di kelas 11 ini banyak kan kayak Habibie yang biasa menulis gitu, di samping Habibie sendiri mereka main HP. Kayak Habibie kan walaupun Habibie tetap harus konsen ke papan tulis kan tetap aja gitu kan, mata Habibie kan bisa ngeliat ke samping walaupun kita ngeliatnya ke depan juga. Habibie keganggu tuh karena itu. Jika Habibie berkata, informasi yang Habibie ceritakan seperti itu, berarti dapat disimpulkan sementara teman Habibie itu tidak seharmoni pas kelas 10 gitu. Apakah di kelas Habibie sudah mengenal semua atau hanya sebagian saja?
kalau mengenal nama-nama teman mah sudah Bapak. Sudah semua. Cuman kan kayak teman Habibie itu kan jarang gitu kayak nyapa Habibie, walaupun Habibie itu bisa dibilang aktif gitu. Tidak di kelas, aktif di sekolahan gitu. Otomatis kan kayak kelas 10 yang sekarang aja banyak yang kenal Habibie gitu, walaupun Habibie juga nggak kenal mereka yang kenal gitu kan. Tapi Habibie kan tetap menyapa, tapi di kelas 11 saat ini mereka tidak menyapa walaupun kenal gitu. Mereka menyapa ketika memang ada tugas yang harus dikerjakan. Seperti itu. Jadi kayak mereka datang kalau butuh. Bisa dikatakan seperti itu. Betul. Bi, saya boleh menggambarkan ilustrasi realitanya. Boleh Bapak. Jadi seperti ini. Habibie tahu kan yang namanya kertas atau buku? Tahu. Warnanya apa? Warnanya Putih. Betul Bapak. Jika tinta spidol jatuh setetes, lebih kelihatan putihnya atau hitam? Hitamnya. Nah, seperti itu. Kebaikan, kita anggapnya putih itu suatu kebaikan, ya. Suatu kebaikan. Jika ada satu kesalahan, putih itu tidak akan dominan lagi. Dan kelihatannya tadi warna Putih. Memang harus hitam karena hitam. ya. Sama Habibie. Ketika kita berada di kelas, tadi informasi Habibie itu bagus sekali, sudah tekun, sudah mau berusaha belajar, mengikuti perintah-perintah nasihat guru, itu bagus, tindakan yang bagus. Tapi kita kan tadi juga Habibie menyebutkan ego ya. Jadi mereka tuh egonya masing-masing gitu. Ada yang suka, ada yang tidak gitu. Nah, kita balik lagi tadi ke masalah kertas. Mengapa sih saya menggambarkan sebuah kertas dan tinta? Kenapa sih Pak? Penasaran deh. Gini, Habibie, semua orang pasti ada positif dan negatif, benar kan? Iya. Betul. Ketika kita jiwa positifnya menggebu-gebu untuk hal kebaikan, terkadang ada yang tidak suka. Dari suatu saat Habibie berbuat baik, teman itu terkadang tidak suka. Jika ada seperti itu, yang seperti Habibie sekarang alami, menurut pandangan Habibie ke depannya, Habibie harus bagaimana? Mungkin Habibie pikir nggak usah mengurusi teman yang tidak ingin lanjut gitu kan, tidak berpandangan ke depan ke selanjutnya. Mungkin Habibie cukup diri Habibie sebaiknya seperti apa, dan ketika ada yang teman yang memang butuh bantuan, Habibie Habibie menolong cukup sebutuhnya saja atau sekapasitas mereka. Tidak perlu Habibie mendorong ayo seperti apa. Habibie, saya izin bentar, ini ada suara azan, kita bentar dulu nih. Ya. Mohon maaf. Monggo, kita sudah mendengarkan ya. Monggo silakan jika Habibie ingin menceritakan bagaimana sih keadaan kelas Habibie jika memang kita review ke belakang ya, ke kelas 10 itu bagaimana, kelas 11 itu bagaimana, yang membuat kelas itu harmonis menurut Habibie seperti apa tuh?
kalau pandangan Habibie sendiri gitu kan, kelas yang menurut Habibie ideal untuk sebuah pelajar atau cocok untuk semua pelajar adalah suatu kelas yang memang isinya itu dimana siswa-siswa yang memang mau untuk diberikan ilmu, mau untuk bersusah dulu untuk mencatat gitu kan. Mencatat pun susah gitu kan, karena banyak cuman yang menurut Habibie yang sekarang menurut Habibie tidak ideal itu di kelas 11 mereka itu ketergantungan sama digital atau HP gitu. Jadi kayak Habibie tuh mereka ini mau sekolah atau mau main HP dalam pikiran Habibie. Habibie seperti itu. Karena Habibie mikir di kelas 10 Habibie tidak kayak gini. Gak harus Habibie tuh berubah karena keadaan memang berbeda. Habibie tetap berusaha sebisa Habibie seperti di kelas 10 kegiatannya gitu kan, kayak mencatat, terus tugas, terus baca lagi, dengerin guru, istirahat kalau sholat ya sholat gitu kan. Cuman di kelas 11 sekarang itu mereka tuh ada guru jelasin mereka denger, tapi HP masih nyala. Guru ngasih tugas mereka denger, mereka ngerjain, tapi lihat HP. Jadi kayak Habibie mereka tuh belajar untuk cerdas atau belajar untuk main HP. Jadi kayak kok gini banget, apa emang ini ujian Habibie gitu dalam keseharian gitu kan. Kayak ini mengganggu nilai Habibie juga ketika Habibie biasa untuk ketika guru ngasih tugas nih ngumpulin siapa yang mau maju gitu kan. Biasanya kan di kelas 10 kan kita rebutan, kita itu rebutan di kelas 10 tuh ketika ada 5 contoh soal yang rebutan itu tidak 5 orang, yang rebutan itu hampir semua apa satu kelas itu rebutan aku dulu. Cuman di kelas 11 sekarang ketika ada guru yang memberikan soal di kolom tulis dan siapa yang maju itu nggak ada yang mau. Kayak Habibie kalaupun nanti Habibie maju mereka ngeliatnya sinis. Iya, karena mereka lihat apa sih kamu sok pintar gitu. Padahal kayak Habibie pikir ketika kita maju gitu terus kita walaupun kita gak bisa gitu jawabnya tidak benar, di situ kayak guru tuh bisa menilai gitu bahwa kita itu berani untuk maju walaupun kita belum siap untuk mengerjakannya. Itu Bapak. Jadi sekarang tuh banyak mereka tuh nunggu perintah bukan sekali, nunggu perintah ketika sudah perintah itu ketiga kalinya. Jadi kayak guru tuh ayo maju, itu kan satu kali nggak ada yang mau tuh, terus kayak ayo maju. Kayak Habibie kalau mau maju kan ngeliat temen dulu gitu kan, karena kayak aku tuh nggak mau jadi pemimpin di depan tapi teman-teman aku ini ketinggalan jauh. Jadi kayak Habibie tuh udahlah Habibie ngikut mereka aja lah walaupun Habibie bisa gitu kan. Tapi ya itu jadi nilai KBM Habibie itu kurang karena keaktifan Habibie mengurang juga. Habibie berarti sudah ada 2 poin yang saya dapatkan dari informasi Habibie ya. Yang pertama Habibie menyebutkan bahwa hubungan pertemanan Habibie di kelas 10 dan kelas 11 yang sekarang berbeda. Yang kedua tadi Habibie menyebutkan bahwa HP merupakan salah satu faktor keharmonisan. Apakah betul seperti itu? Betul. Dan awal-awal kan saya juga udah menanyakannya apakah Habibie membuat jadwal. Ya memang betul kan. Habibie orangnya terstruktur, Habibie lebih senang berinteraksi secara langsung tanpa gadget, melibatkan suatu gadget. Terus yang kedua itu keharmonisan teman ya tadi ya. Jika dari 3 itu Habibie lebih bisa menanggulangi yang mana? Mungkin kalau Habibie pikirkan lagi gitu untuk memperbaiki nilai Habibie gitu kan, mungkin Habibie cukup udahlah nggak usah lihat temen, kalau misal ada tugas ya cukup Habibie kerjakan gitu kan. Tapi ketika tugas kelompok
dapat satu yang dua, benar tidak? Yang pertama mungkin Habibie tadi ingin membuat secara rutin lagi ya, benar nggak tadi Ya, kegiatan ya kegiatan keseharian Habibie itu Ya, Habibie mau bikin dirutinin lagi ya seperti kelas 10. Yang kedua tadi yang tadi baru sebutkan, mungkin tidak harus melihat teman gitu untuk kerjain tugas. itu yang kedua. Yang ketiga tadi permasalahan Di kelompok gitu. Ya, Tadi ego ya, kelompok. ego. Ego mereka. Menurut Habibie cara menanggulangi yang paling efektif bagaimana nih? Kalau misal ego mah kayak Habibie tuh cukup ya, makanya Habibie kan juga di temen tuh sering bilang gitu kan, ketika kita hidup di kelas ya kita mikirkan kelas, ketika kita hidupnya di rumah saat ini ya kita memikirkan rumah, ketika kita saat ini duduk di sekolah ya kita memikirkan sekolah gitu. Jangan kita duduk di sekolah tapi pikiran kita di rumah. Kayak Habibie tuh selalu mengulangi itu di teman-teman Habibie, tapi mereka tuh tetap aja gitu tidak bisa mengerti walaupun itu kan kalimat sederhana ya kan Pak. Jadi kan ya, lah apa emang segitunya gitu tidak bisa dipahami. Ya. Oke, itu jawaban yang untuk pemecahan suatu masalah ya. Pemecahan suatu masalah, analisis Habibie itu sangat oke. Saya dari 3 problem ini, bolehkah saya ketika pertemuan selanjutnya saya bolehkah melihat hasil atau melihat buku hariannya Habibie? Ntar Boleh. ketika kita bertemu lagi Habibie bawa ya betul. Apakah boleh seperti itu? boleh. Nanti jika sudah terlaksana saya boleh tidak ditanya checklist atau sudah terlaksana seperti itu ya. Boleh. Oke, ntar pertemuan selanjutnya saya minta dari Habibie untuk seperti itu. Ya. Untuk yang problem 2 dan 3 kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Ya. Setelah Habibie memberikan suatu Kegiatan struktur Habibie. kegiatan. Ya. Mungkin kita sudah azan ya. Iya. Kita diwajibkan melakukan ibadah bagi yang menjalani. Moga ayo. Jika ada pertanyaan atau keluhan lagi maupun Habibie itu butuh suatu tempat untuk bercerita, tempat untuk sama-sama kita mengulik, silakan. Ya. Ya, siap Bapak. Nanti mungkin Habibie kalau tadi itu tugas Habibie udah diselesaikan, ketika Habibie ada problem nanti ya Habibie ngobrol langsung Bapak. Karena dalam konseling individu nih, asas kerahasiaan itu sangat terjaga. Oke. Makanya ayo saya juga ingin Habibie itu lebih terbuka, keterbukaan dan keikutsertaan itu Habibie harus terapkan ketika kita konseling individu. Oke. Untuk pertemuan sekarang mungkin saya hanya ingin Habibie ketika pertemuan selanjutnya memberikan sesuatu jadwal ya. Itu yang pertama ya. Lalu kalau dari 3 semuanya nih, untuk kesimpulan intinya ya Pak. ya, kesimpulan inti itu apa saja tak? Kalau kesimpulan intinya mah kalau dari Habibie itu dapatnya ketika kita dalam suatu pendidikan atau menjalankan suatu pendidikan gitu, baik SD, SMP atau SMA atau ke perguruan tinggi, itu kalau lebih baiknya kita fokuskan dulu ketika kita dalam pelajaran, jangan kita bermain gadget memang ketika itu tidak dibutuhkan gitu. Fokusnya kita belajar, dan kalau memang itu kerja kelompok baiknya kita kerjakan bareng-bareng, jangan memikirkan diri sendiri tapi memikirkan kebersamaan juga. Bagus. Itu suatu
suatu ide-ide yang sangat bagus. Saya dukung pemikiran itu. Ide bagus sekali. Pertemuan hari ini